I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Perempuan ini memiliki nama asli Fatimah. Ia dilahirkan di Bengkulu pada 5 Februari 1923 dari ibu bernama Siti Khadijah dan ayahnya Hasanuddin. Hasanuddin, ayah Fatmawati, dikenal sebagai seorang pengusaha sekaligus tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Orang tua Fatmawati juga disebut-sebut masih keturunan Putri Indrapura, salah seorang keluarga raja dari Kesultanan Indrapura, pesisir selatan Sumatera Barat. Meskipun berstatus sebagai putri satu-satunya, bukan berarti Fatmawati hidup dengan bergelimang harta dan kemanjaan. Justru, kondisi ekonomi orang tuanya tidak semulus yang dikira. Peliknya keadaan finansial keluarga saat itu membuat Fatmawati harus berpindah sekolah dan rumah. Ia pernah mengenyam pendidikan di sekolah tingkat 2 Hollandes Inlandes School. Kemudian bermukim di Palembang dan akhirnya tinggal di Curup, sebuah kota yang berada di antara Lubuk Linggau dan Bengkulu. Sejak kecil, Fatmawati dibekali dengan nilai-nilai agama oleh keluarganya, terutama kepiawaiannya dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Beliau juga pandai bergaul dan aktif mengurus organisasi Muhammadiyah. Fatmawati pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah umum. Kemudian pada tahun 1930 oleh orang tuanya, Fatmawati dipindahkan ke sekolah berbahasa Belanda. Tak sampai lulus, ayah Fatmawati kembali memindahkan Fatmawati ke sekolah Muhammadiyah saat kelas 3. Usaha yang dijalankan ayah Fatmawati sempat oleng. Akhirnya, Hasanuddin, ayah Fatmawati, memutuskan memboyong keluarganya pindah ke Palembang untuk mengadu nasib. Di Palembang, Hasanuddin kemudian membuka usaha percetakan untuk menghidupi keluarganya. Fatmawati pertama kali bertemu Bung Karno di Bengkulu pada tahun 1938 atau pada saat usianya 15 tahun. Waktu itu, Fatmawati menjadi salah satu murid dari Soekarno. Meski begitu, Soekarno baru menikahi Fatmawati pada 1 Juni 1943 ketika usianya sudah 20 tahun. Waktu itu, Soekarno masih menjadi pemimpin pusat tenaga rakyat. Baru setelah Indonesia merdeka, Soekarno menjadi presiden dan Fatmawati menjadi ibu negara pertama Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1967. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai 5 orang putra dan putri, yaitu Guntur Soekarno Putra, Megawati Soekarno Putri, Rijmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan Guru Soekarno Putra. Seperti yang diketahui, salah satu anak pasangan presiden pertama Soekarno dan Fatmawati, yaitu Megawati Soekarno Putri, juga pernah mengikuti jejak ayahnya dalam menduduki kursi kepresidenan. Megawati sekaligus menjadi presiden wanita pertama di Indonesia. Selain sebagai istri Presiden Soekarno, Fatmawati juga dikenal sebagai sosok yang menjahit bendera merah putih. Setahun setelah Soekarno dan Fatmawati menikah, tepatnya pada tahun 1945,
Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Pada momen Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta di bawah desakan anak muda mulai mempersiapkan kemerdekaan. Pada saat itu, Fatmawati mulai berpikir bahwa pada momen proklamasi diperlukan bendera merah putih untuk dikibarkan. Namun di situasi tersebut, jelas mendapatkan kain merah dan putih bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, pada masa itu berbagai barang impor seperti kain berada di bawah wewenang pengawasan Jepang. Beruntung, bantuan Shimizu, orang yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang sebagai perantara dalam perundingan Jepang-Indonesia. Ibu Fatmawati akhirnya mendapatkan kain merah putih. Konon, Shimizu mengusahakannya lewat seorang pembesar Jepang yang memimpin gudang di pintu air di depan X sebuah bioskop. Kain itulah yang kemudian dijahit Ibu Fatmawati sehingga menjadi bendera merah putih yang dikibarkan pertama kali saat proklamasi 17 Agustus 1945. Masa hidupnya sebagai ibu negara, Fatmawati sering mendampingi Presiden Soekarno bertugas. Karenanya, Fatmawati juga jadi sosok yang sangat dihormati. Sampai akhir hayatnya, Fatmawati tetap disegani dan dihormati masyarakat Indonesia. Fatmawati meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1980 pada usia 57 tahun. Fatmawati menutup usia di Kuala Lumpur, Malaysia, karena serangan jantung. Sebelumnya, Fatmawati sedang dalam perjalanan pulang umroh dari Mekah. Fatmawati yang telah berpulang kemudian dimakamkan di Karet Bifak, Jakarta. Karena jasa-jasanya, nama Fatmawati kini diabadikan menjadi nama sebuah rumah sakit di Jakarta. Selain itu, nama Fatmawati Soekarno juga dijadikan sebuah nama bandara udara di Indonesia, tepatnya di Bengkulu yang merupakan kota kelahiran dari Fatmawati. Saya wassalamualaikum bro.